challenge di mana-mana di bisnis, siapa yang nggak ada challenge? Pasti ada challenge, selalu ada challenge lah ya kan, persaingan ini segala macam. Tapi sepanjang kita deliver the message, it is here we are, what we do, what we are trying to deliver, of course create value lah ke investor kita. You will survive lah, you will grow. Selamat pagi Sobat Dunia Pro. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, sahabat lama saya Dasrul Caniago, yang saat ini merupakan Direktur dari Majoris Asset Management. Saya mengundang beliau karena selama ini saya banyak belajar dari beliau, terutama untuk ilmu mengenai investasi, ilmu bagaimana untuk growing business, ya, dan banyak lagi gitu loh. Tapi karena sahabat lama, jadi kita akan buat suasana ini lebih santai. Saya akan coba menggali latar belakang beliau karena juga sangat menarik, ya. Selain itu juga mungkin kita bisa ya curi-curi ilmu sedikit lah dari Bos Dasrul. Selamat datang, Bos Dasrul. Apa kabar? Baik, baik. Welcome to Dunia Pro. Thank you. Nih kehormatan luar biasa nih. Gua bisa diundang di sini, ya podcast di Dunia Pro. Wah, thank you. Privilege buat kita juga di sini. Iya, thank you, bro. Ngomong apa nih? Ngobrol apa kita nih? Nomor satu, mungkin audiens pengen denger cerita hidup lo dulu nih. Awalnya gimana gitu loh. Karena kalau gue dengar cerita lo tuh fascinating banget gitu loh. Maksudnya nggak biasa lah gitu. Bisa cerita sedikit lah garis besarnya gitu loh. Aduh. Ya, mungkin bisa jadi inspirasi buat anak-anak yang di rumah juga yang nonton. Gue mau mulai dari mana ya? Mungkin shortcut dari gue udah sekolah aja kali ya. Iya. Ya, lo tau lah gue dari Sumatera Barat ya. Iya. Lahir Bukit Tinggi, sekolah Bukit Tinggi. Iya. Ya, cukup unik sih. Gue SD ada 2, SMP ada 2, SMA ada 2. Pasti bandel ya? Uni ada 2. Kalau bandel tuh orang bisa ngeliat dari wajah katanya. Gesture tubuh katanya. Gua kuliah di Aceh. Pasti troublemaker nih pasti nih waktu SD, SMP gitu ya. Troublemaker tuh banyak yang kangen, bro. Banyak yang kangen. Iya. Ya, gua kuliah di Aceh. Gua kuliah di Aceh, coincident ya. Kuliahnya coincident ya. Iya. Syakwala ya? Syakwala. Oke. Tamat SMA, gue pikir gue kalau nggak kuliah di ITB, gue nggak akan kuliah lah. Ngapain gue pikir. The only big name di Indonesia itu kan ITB. Iya. Sorry, dari Sumbar kenapa ke Syakwala? Kenapa nggak ke Andalas? Nah itu gue bilang, coincident. Coincident, ya kan. Pokoknya gue bilang, gue tamat SMA, kalau nggak teknik elektro di ITB, udah nggak usah kuliah sekalian. Beneran, gue tes, gue tamat SMA, gue ke Bandung. Khusus tuh tes. Nggak lulus lah. Udahlah, orang Padang ngapain lagi jualan. Gue di Bandung 6 bulan, terus gue pindah ke Tangerang. Tahu nggak, di Tangerang gue jualan kaos kaki. Masih ada tuh di corner di pasar di Tangerang gitu. Ya, gue jualan kaos kaki, gue pikir wah. Literally jualan kaos kaki? Literally kaki 5? Kaki 5. Gue masih punya, masih tahu lah spot gue itu. Kaki 5. Tapi duitnya kok cekak banget gue gitu. Duitnya dikit ini. Udah kakak gue yang paling tua. Itu merantau ke Aceh, ikut suaminya. Jualan juga suaminya di pasar, jualan jewelry gitu. Bilang, bro daripada di situ duitnya pas-pasan, lu bantu kakak di sini di Aceh. Aku bilang ya boleh juga nih, sama-sama jualan. Gue ke Aceh bro. Ke Aceh udah bantu nih kakak gue nih, bantu. Wah, making much better money lah, walaupun di daerah ya. Siang jualan, bantu kakak segala macam. Malam itu ya gue buka lapak lagi tuh dekat masjid tuh. Buka lapak lagi. Oh, good money lah gue gitu. Udah, itu udah. Yang penting nggak kuliah, udah gue jualan. Gue jadi pedagang aja lah. Dilalah kok ada sepupu gue tamat SMA mau masuk kuliah. Dulu masih bisa joki-jokian gitu bro. Dia beli formulir 2, beliin 1 buat gue. Gue bilang, gue kan nggak mau kuliah. Enggak, udah dibeli 2, bantuin gue kata gitu. Udah. Anyway, make it short, ternyata gue lulus. Dia yang milih tuh, dia pilih ekonomi Syakwala. Gue nggak mau kuliah, gue bilang sama kakak gue, cobalah 1 semester katanya gitu.
Ya udahlah, gue pikir cobalah. Lu kalau kuliah pagi ya sore jualan, kamu bisa jualan, bisa dapat duit. Kalau kuliahnya itu. Sementara sore, mindset lo waktu itu udah gini aja gitu, jualan. Jualan. Bahkan kakak ya udah dibawa, diselamatkan lah, dikasih peluang untuk jadi pedagang kan ya. Nggak enak juga kan ya udah. Oke lah, coba. 1 semester coba. Kok nilainya bagus gitu. Coba lah 1 semester lagi katanya gitu. Coba lagi bro. Wah, turn out kok lebih bagus lagi hasilnya. Ya itulah sejarahnya gue akhirnya tamat kuliah gue. Tamat kuliah, ya udahlah. Akuntansi atau manajemen? Akuntansi, ekonomi akuntansi, Syakwala. Udah, Syakwala. Udah. Sambil kuliah tuh dosen udah mulai lirik-lirik tuh. Ada proyek-proyek dosen lah, jadi konsultan kecil-kecilan, audit gitu kan ya. Ya dia lihat orang gua juga lumayan nggak diemen orangnya, dia pikir coba aja ini kasih 1 student gua nih, dia kan kerjain project. Tamat, gue pikir ya di daerah, waduh mau dapat duit berapa kalau ini? Nah, baca-baca artikel katanya kalau making money harus di konsultan, harus di big name gitu. Ya gue ke Jakarta. Sorry, prestasi akademis gimana tapi bro? Ya tadi itu, begitu 2 semester selesai, dipanggil gue sama dekannya. Sama dekan, Dasrul ini ada dari Osaka Gas Foundation ada menawarkan beasiswa untuk 25 best student katanya gitu. Dari seluruh university, seluruh fakultas lah. Jadi di ekonomi kita lihat Dasrul yang paling tinggi nih. Boleh nggak kita ajukan namanya? Ya why not gitu. Gue kepilih bro. Pilih gara-gara apa? Gara-gara 2 semester gue cuma dapat 1 B. Yang lainnya ya A semua gitu. Gue kepilih dapat beasiswa bro. Jadi ya when I graduate ya graduate-nya keren lah. Flying colors. Flying color istilahnya orang tuh cum laude gitu ya. Udah. Gue pikir ya udah gue ke Jakarta aja lah. Lihat nama-nama besar. Oh nama-nama besar waktu itu kalau orang daerah kan kerja di bank. Bank Indonesia itu salah satu yang spektakuler di mata orang-orang daerah ya. Nah, terus ya gue belum kebayang tuh yang namanya konsultan-konsultan besar kayak McKinsey, ada Deloitte, ada audit firm lah kalau dari accounting itu kan. Sampai Jakarta baru gue lihat-lihat. Wah ini boleh juga nih gue pikir. Nyampe Jakarta gue tuh ingat banget bulan Januari. Januari 96 atau 95 ya. Gue lempar 50 lamaran. Udah, siapa yang manggil gue pertama, yang hire gue pertama dengan ekspektasi yang gue mau, ya gue akan kerja. Deloitte panggil. Mungkin lagi sibuk-sibuk audit kali ya. Panggil. Ya udah, Januari, 11 Maret gue kerja. Jadi di Jakarta gue sebulan plus lah nganggur. 11 Maret kerja. And it flies. Auditor ya? Auditor, sebagai auditor. Belum ada training segala macam, gue langsung di-assign ke klien, terus ya karena gue orang daerah dan memang gue orangnya talkatif banget gitu, gue suka ngobrol, suka networking, mungkin kliennya cukup senang gitu ya. Udah gue salah satu auditor yang mungkin cukup ada value buat mereka ya. Jadi semua klien tuh ya cukup kenal lah, wah ini si Dasrul gitu. Auditor yang paling talkatif kayaknya lo kayaknya. Bisa jadi lo kan. Orang daerah ke kota besar gitu ya. Oh, ada senengnya minta ampun kerja di Deloitte, mana pernah kebayang itu orang kampung kerja di Deloitte gitu. Dulu kan kalau zaman kita ada sinetron dulu ya. Kan ada tuh ada berapa casting itu di gedung-gedung bertingkat gitu. Aduh, indah banget hidup ya. Kan? Pakai dasi. Kapan orang daerah bisa begitu? Kejadian, bro. Udah. Setahun 2 bulan gue persis di Deloitte. Ya, ada klien, finance directornya resign gitu. Dia resign, terus gue dipanggil, bro. Ngobrol-ngobrol, dinner gitu, tawarin gue. Nggak salah ini, gue ditawarin posisi head finance kan, report ke CEO gitu, perusahaan asing, perusahaan Jepang. Jabatan lu waktu itu udah apa tuh di Deloitte? Deloitte itu kan kalau di sisi strata career lah kalau dia bilang itu kan biasalah percobaan 3 bulan, 2 tahun lu di-assess, promote dari pertama kan junior, semi senior, 2 tahun lagi jadi senior, gitu pertama. Layernya banyak, kan layer gitu ya.
amazingly gue di probation itu kan 3 bulan gue dipanggil, gue pikir nih lolos apa enggak nih masa percobaan. Gue dipromot bro. Iya, iya. Wah, gue bilang promotion lumayan nih gue pikir. Iya. Nah, pas tahun plus itu kan assessment lagi seharusnya. Tapi gue putuskan ya udah, wah jadi head finance gue gila dan ini. Iya. Fantastis. Tapi terakhir apa? Senior audit title-nya? Nah, atau udah assistant manager? Mau ngambil posisi di klien, head finance, gue dipanggil sama partner gue. Das, udah sini aja udah, kita promote sekali lagi. Jadi gue ditawarin lagi senior, jadi senior. Jadi dalam setahun tuh kalau gue ambil ya gue 2 kali gitu. 2 kali promosi. Iya. Ya udah, gue jadi in the corporate life lah jadinya, ya kan. Masuk head finance, ya lu tau lah anak baru fresh graduate setahun lebih kerja, umur masih 20-an, manajer gue ada 4 bro. Gitu masuk, manajer termuda gue, pengalaman kerja 8 tahun. Manajer gue yang senior tuh udah usia 45 lah, Pak Oyo, gue masih ingat namanya itu Pak Oyo. Terus ya di dinner akhir tahun dia bilang, Pak Dasul, boleh nggak kita ngobrol dikit? Ya ngobrol santai, ya boleh dong begitu. Tuh Bapak masuk itu kan kita ada meeting pertama itu, meeting apa, department meeting gitu. Setelah selesai meeting kita berempat tuh ngobrol-ngobrol. Ini kok bener anak muda ini jadi direktur kita ini gitu. Tapi setelah setahun enak juga sama Bapak ya. Ya udah mulailah, ya kan 3 tahun gue di sana, mulailah yang ada orang-orang kayak lo ini, ya kan, telepon Pak. Datang dong Pak, kita ngobrol-ngobrol. Dan gue nggak ngerti sama sekali ada yang namanya headhunter gitu bro, nggak tahu gitu. Bilang asik juga loh, ada orang nelpon minta ketemu lo kan gue bangga. Ada apresiasi tersendiri gitu ya. Apa nih gue kan? Kan begitu nelpon dia bilang dari company mana. Google dong, lihat dong ya. Kok bisa gue di ini? Ya udah ketemu ngobrol gitu. Ternyata mau dijadiin barang dagangan bro. Dijadiin inventory bro. Udah. Gue dijual ke Philip Morris. Philip Morris datang lagi nih yang orang-orang kayak lo ini. Gue lupa ya, dari Hong Kong gue apa namanya. Masih ada kan itu headhunter sekarang, tambah gede malah di Hong Kong. Jual lagi bro. Gue ending up waktu dijual yang kedua itu, gue ending up di headcount-nya di US, California. Ya udah, gue California, gue ke US, gue dikasih role regional director untuk ya inilah semacam project itu di Asia sama Afrika. Udah lama gue di situ, 7 tahun di situ. Bisnisnya apa itu? Itu kan NGO sebenarnya. Oh NGO, NGO. Tapi ada porsi apa ya? Ya porsi construction segala macam. Karena build infrastructure kan. Infrastructure ya project-project ya manage project lah di Asia sama Afrika bagian utara. 7 tahun loh bro, 7 tahun, terus ya biasalah, ya orang kayak lu datang lagi gitu. Gue landing di GlaxoSmithKline itu, perusahaan farmasi gitu. Terus ke company, ya base di sini, gue pegang Indonesia, CFO-nya. Gue dipindahin ke Filipina. Nah lagi di Filipina nih, lagi di Manila nih, enak-enak di situ. Datang lagi, datang lagi ya itu. Konsultan untuk talent huntingnya CG itu base di Paris itu. Gue nggak ada telepon, ya udah ngobrol-ngobrol. Ya gue landing di G, itu CFO-nya G. Nah di G baru, G gue pikir ya ini gue udah tahun 2014 itu. Di karir gue udah hampir 20 tahun itu. Nah gue kan orangnya dari dulu kan memang nggak bisa diem bro ya. Bisa diem ya pengen inilah, pengen sesuatu yang gue bisa kontrol juga gue pikir. Wah ini punya usaha juga sendiri juga asik. Nah, mulailah gue oret-oret apa yang gue kerjakan. Gue kebayang cuma waktu itu awal gue kebayang ya karena exposure dan muter segala macam. Gue pikir nih jadi konsultan untuk di apa dunia keuangan, di dunia bisnis yang fokusnya itu ya bisnis, tapi dengan groundnya itu keuangan. Gue pikir sih bagus nih. Semacam investment banker di situ lah, walaupun gue bukan di banking ya. Ya maksud gue ya gue udah bisa identify lah, wah ini barang bagus ini segala macam. Ya tapi advisory gitu ya. Tapi ada lagi yang menarik tuh ya dunia investasi bro, ya kan. Kenapa dunia investasi? Ya karena gue udah tenggelam bangkit di dunia investasi dari tahun 96 itu. Zamannya BNI. Udah main saham loh tahun segitu? Iya, zamannya BNI IPO. Iya. Udah, gue beli itu di primary kan gue nggak dapet. Gue nggak dapet slot lah.
Secondary udah naik 20%. Gue beli tuh. Beli harga 1.200. BNI itu gue ingat banget. Dia IPO di harga 1.200. Beli 97. Mulailah yang namanya itu. Gonjang-ganjing, krisis Asia segala macam. It deep dive lah. Nose dive. BNI itu 1.200 gue beli jatuh. As low as 75 bro. 75 perak. 75 perak, gue pikir ya udah, gue masih masa belajar lah kan investasi. Tapi fundamental kan bagus. Future-nya itu financial sector tuh ya kedepannya kan nggak ada yang bisa membantah lah. Ini growing country, financial sector salah satu yang akan enjoy the ride lah. Jadi gue pikir nggak ada masalah. Mau jatuh ke 25 perak pun gue nggak akan ada masalah waktu itu. 75. Ya udah mulailah gue invest, pelajari ini segala macam sampai gue jatuh cinta banget tuh yang namanya dunia investasi. I fall in love with that. Karena dinamikanya, challenge-nya, learning curve-nya itu lengkap di situ. Plus ya lu mau invest kan berarti kan sama aja lu running a business gitu. Waktu lu mau running a business lu harus tahu nih bisnis ini solid nggak, sound nggak, fundamentalnya bagus nggak, si manajemennya bagus nggak, terus marketnya mendukung nggak nih. Ya lu mau tahu harus belajar itu dong, ya kan? Belajar itu. Ya udah, mulailah. Gue pikir it's okay. Malah gue harus chip in lagi, nambah barang kan. Gila 75 perak, BNI dulu aja harga sekarang. Gitu kan? Anyway. Berapa dari gaji lo yang lo alokasi buat investasi, Das? Nah, pada saat itu satu yang boleh katakan ya catatan buat gue pribadi juga ya. Iya, lo kan agak, I love spending bro. Lo kan agak-agak nekat juga orangnya. Gila, I love spending. Lo bayangin ya, gue di Deloitte dapet gaji yang menurut gue sih ya, gue kuliah cuma dapat duit 50.000 to support my ini sebulan. Udah beli makan, udah buat transportasi, udah buat semuanya 50.000 rupiah. Lu bayangin Deloitte gaji awal gue 1.200.000. Bayangin dia. Kupikir kan lu bisa ditabung sih minimal 1 juta. Yang ada nggak ada itu. Wah, duit banyak nih, ke Padang dulu nih weekend. Harga tiket masih 250.000 ke Padang bro. Gue naik Merpati waktu itu masih ingat, Fokker 27. Wah, 250.000 pulang pergi 500. Nggak habis gaji gue. Jadi kalau udah bilang gue alokasikan berapa ya, bilang gue terus terang number one tuh menurut gue harus enjoy life dulu. Ya, itu kesalahan gue, catatan lah ya, bukan kesalahan. Tapi gue happy lah. Ya. Jadi ya masih muda juga sih. Muda juga. Iya kan? Ya, sisanya lah kalau betul. Jadi sisanya ya beli gitu. Betul. BNI itu dari 1.200 terjun bebas 75, 10 tahun kemudian tahun 2007 harga 1.750 bro. Bayangin ya. So jadi gue bisa lihat satu curve. If you do invest in the right thing, you don't need to worry. You know, kelihatan gitu kan. Ya, pemilihan sektor benar, fundamental yang bagus, ya you enjoy the right timing. Timing harus ini banget, ya kan. Nah ini yang salah satu yang miss ya, masih muda ya, timing lah ya. Seharusnya ada gaji sebulan gaji aja cemplungin udah jadi berapa itu, ya kan. Nah, not to be no kan. Ada gue beli rumah segala macam, gue ya waktu muda tuh gue sampai punya 3 rumah, ya kan. Waktu masih di itu tuh, masih baru-baru jadi head finance itu ya duit lumayan kan. BSD itu 36 juta dapat 1 rumah bro waktu krisis itu. Tahun apa? Awal 2000-an kali waktu itu. Oh, tahun 98 itu. Oh iya. 98 itu. Iya, karena lagi bleak banget Indonesia waktu itu, suram banget kan. Lu bayangin ya, gue beli rumah tuh ada yang tipe 36 kok, 40 berapa juta gitu. Terus tiba-tiba harga 250 juta, waduh gede juga, jual. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Iya. Jual. Ya balik ke tadi lah ya kan. Akhirnya gue bilang ya gue harus inilah ya, gue harus punya sesuatu lah. Udah bikin ya, termasuk ya udah ending up di pilihannya satu di advisory, satu lagi ya di investment karena I love investment very much ya kan. Nah dunia pilihannya di investment apa ya, either lu invest sendiri atau lu manage duit orang ya kan. Nah, dengan segala ininya segala macam ya udah gue pikir ya manage duit orang juga asik nih. Tapi di mana dulu nih ya kan. Di Indonesia itu yang namanya license manage duit orang tuh kan pilihan hampir nggak ada selain aset manajemen kan, salah satunya kan. Kan dunianya kan ke sana ya kan, yang di bawah inilah, di bawah government, OJK ya macam. Nah, masalah gue kan bukan orang market bro, gue bukan orang capital market, gue bukan orang investment. Kalau gue jalan siapa lo katanya gitu, gila gue dari kecil orang corporation kan ya, siapa lo.
Nah, gue punya. Ya lu memang aneh banget sih karirnya sih. Iya. Karena biasanya aset manajemen kan biasanya kan mulai dari analis dulu, ya kan? Atau mungkin ke sell side ya, ke sekuritas, jadi equity analis, loncat jadi junior fund manager gitu kan gitu loh. Sementara lo udah jadi CFO, baru ke investment management. Agak nyambung. Aneh sih emang sih. Agak nyambung. Ini persnya itu nggak nyambung. Ini gimana mau, ya istilahnya kalau ada mau assemble sesuatu nggak masuk, ini barang nggak cocok gitu. Nah, karena gue juga aware nih nggak cocok kalau begini, ya kan nggak mungkin gue tiba-tiba kucuk-kucuk maju gitu, ya siapa lo gitu. Nah, gue harus punya orang nih, icon yang minimal levelnya nasional lah, minimal. Ternyata ya gue ketemu orang ya, bukan ketemu sih, teman lama gue lah. Teman SD ya, teman SD ya. Dia waktu itu di root di Dana Reksa Investment, di DIM ya. Di root di situ, orang pinter, anak ITB, matematik. Oh juga kenal. Ya. Oh lu kenal juga ya? Zulfa Henry kan. Itu bro. Ya kan satu kelas lah ya. Pokoknya dia itu kayaknya sih sampai dia lulus kuliah kali ya, kayak nggak pernah nggak number one lah. SD selalu number one, SMP, SMA semuanya ya. Di Sumatera Barat ya, ya generasi itu dia yang terbaik lah. Udah, matematik. Ya karirnya pun ngikut jadinya kan. Karirnya pun bagus dari bankers pertamanya di Niaga waktu itu belum CIMB. Ya, sampailah di root di ini. Ya udah, ujung-ujungnya pikir gue harus punya inilah icon lah untuk ini kan. Nah, satu paket lah ya. Satu paket. Ya cuma kan perlu duit buat untuk investasi kan. Mulailah nih kalau duitnya dari mana nih? Lu kerja profesional boros, lu duit dari mana ya kan? Lu mau buka aset manajemen, lu pada istilahnya capital adequacy ratio kalau di bank ya, kalau di aset manajemen itu NKBD namanya. Harus ada nilai tertentu lu harus punya gitu. Ya, ini harus ada orang yang lebih wah lagi gue pikir jadi partner. Ya udahlah ngobrol-ngobrol lah sama teman di market, teman bisnis lah ya. Akhirnya luncur. Tokoh juga lah ya, tokoh nasional lah. Tokoh nasional, ya, udah proven secara bisnis, very sound and solid secara financial gitu. Ya udah kita luncur lah. Akhirnya luncur lah Majoris Asset Management ya kan. 10 years now bro. Udah 10 tahun aja nih. Gue rasa publik udah cukup tahu lah. Ya kan? Berarti AUM dari nol dong, aset under management-nya dari nol. Scratch, dari zero. Benar ya. Jadi brand baru karya Indonesia, Majoris Asset Management karya Indonesia dari nol. Klien zero, AUM zero. Ya, alhamdulillah 10 tahun. Kalau gua ngelihat ya mungkin ya, kita bisa klaim kita doing very well. Growing very healthy. Tapi yang paling penting ini sebenarnya bro. Di industri aset manajemen tuh kalau gue lihat sih apa ya. Kita build trust tuh nggak gampang, ya kan. Dan alhamdulillah ya kita dengan gonjang-gonjing ada berita sana sini terkait dengan investasi orang segala macam ya. Kita salah satu nama yang menurut gue sih cukup inilah. Cukup di-appreciate. Ya dari berbagai angle ya. Kita award-nya udah gila-gilaan. Tahun lalu aja kita award ada 8 kalau nggak salah. Tahun sebelumnya award. Tahun ini aja udah award lagi, kita berada 6. Jadi fund kita juga diterima dengan luas ya. Dari retail terutama. Dari 0 klien sekarang udah lebih dari 400.000 klien investor. Menurut gue sih retail investor itu 400.000 retail investor ya. Mostly retail institusinya investor. Banyak nggak? Institusi kita sekitar 70-an. Nah, tapi udah complete spectrum, complete inilah bisnis background lah. Bankingnya ada, asuransinya ada, dana pensiun of course ya kan, corporation plus asing juga ada masuk dari Singapura. Jadi, well. Oke. Challenge-nya apa sekarang running asset management, Das? Dalam climate kayak sekarang, terutama banyak kasus perusahaan asset management ya yang nggak prudent gitu ya. Atau malah terlibat skandal, bukan nggak prudent lagi, udah parah lagi gitu. Itu area salah satu area yang boleh dikatakan challenge semua yang main di industri ini lah ya. Ya tadi lo bicara nggak prudent atau kurang prudent atau punya bisnis model yang memang di luar pakem gitu ya. Which is ya kalau mereka tiba-tiba kepleset ya. Kepleset imbasnya kemana ya, dananya investor ya kepleset juga.
Ya kalau cuma hilang atau nggak balik atau nggak ada return, ya mungkin mereka masih bersyukur. Tapi sampai tersangkut urusan-urusan ya ke kejaksaan segala macam itu kan, itu kan bukan cuma menyentuh finansial, menyentuh ini juga pikiran segala macam. Gitu. Nah yang gitu-gitu, kasihan retail investornya begitu. Nah yang gitu-gitu kadang-kadang orang melihat ini di dunia investasi, terutama memberikan mandat atau kepercayaan kita punya wealth ya, tabungan orang lagi, pensiunan orang gitu ke institusi yang mengelola ini ya, yang memang expert di bidangnya, ya kita harus mikir-mikir dua kali. Kira-kira itu salah satu challenge lah. Tapi along the way ya dengan beberapa hit yang ada, dengan beberapa berita yang itu lama-lama mereka juga mulai belajar lah. Itu bagusnya ya. Selalu ada learning curve itu ya. Mulai belajar, mulai lihat-lihat. Kita di industri sekarang ada sekitar 90-an ya. Mereka mulai lihat-lihat, ya ternyata ya nggak semua begitu bro. Ya kita bisa klaim, ya alhamdulillah one of them lah. Ya. Kita nggak, ya literally nggak pernah dapat surat cinta terkait yang gitu-gitu dari authority, ya kan. Ya itu terrefleksi dengan investor kita growing, dan growingnya ya nggak tahu lah, nggak banyak lah industri yang bergerak di industri ini yang bisa gain investor trust itu sampai 100.000 account atau investor per tahun nambah gitu. Jadi dan going north consistently gitu ya. Ya kita cukup ini happy. Cuma thanks to my partner lah, Zulfa terutama yang ini yang sangat mahir di sini ya kan. Ya gua kan cuma pendamping bro. Balik lagi gua kan bukan orang inilah yang memang darahnya itu capital market. Tapi I love investing ya. I love investing, dan satu sisi itu yang paling gua happy itu adalah alignment dari sisi investment filosofinya ya. Jadi waktu awal tuh ya kita harus sepakat dulu nih, ya kita running di industri ini apa nih pijakannya? Kalau di Indonesia itu Pancasilanya apa nih ya kan? Jadi itu penting, investment filosofi penting ya kan. Ya, kita selalu mengedepankan ya instrumen kita harus yang berkelas. Ya aset kelas atau pemilihan instrumen kita mau invest di mana itu scrutiny-nya luar biasa. Kriteria kita itu sangat prudent, sangat solid lah ya kan. Ya istilahnya strong fundamental bisnis lah yang kita invest. Kan ribuan pilihan ya kan. Biar kita nggak salah invest. Yang kedua ya harus liquid bro. Orang invest kan nggak selalu dia pikir duitnya free untuk di sana selalu. Tiba-tiba dia perlu duit, ya kan? Betul. Dia mau claim, ya kan? Ya kita harus ready, liquid ya. Berapapun nilainya. Bahkan ada yang satu kali claim pernah ada yang ratusan miliar, ya kita harus ready, ya kan? Jadi itu nggak boleh meleset urutannya. Fundamental strong, instrumen harus liquid. Ya tapi return-nya atau performance juga harus bagus. Kalau nggak ya added value apa yang kita deliver lagi ya kan? Jadi ya challenge di mana-mana di bisnis, siapa yang nggak ada challenge? Pasti ada challenge, selalu ada challenge lah ya kan. Persaingan ini segala macam. Tapi sepanjang kita deliver the message, it is here we are, what we do. What we are trying to deliver, of course create value lah ke investor kita. You will survive lah, you will grow. Das kalau kita bicara saham public market ya, sekarang kan udah dengan adanya AI, ya kan, itu kan banyak istilahnya proses pengambilan keputusan itu kan diambil alih oleh AI gitu kan. Dan gue udah banyak juga tuh ngeliat tuh, maksudnya platform-platform gitu ya, yang istilahnya selain mereka juga jadi broker juga, tapi at the same time mereka juga kasih advice gitu lah. Lo harus ngambil barang apa, robot advisory, terus ada lagi yang istilahnya model kayak basket gitu ya, different asset classes dimasukkan jadi satu gitu loh. Nah perusahaan asset management seperti Majoris itu gimana tuh facing this kind of challenge untuk ininya? Tetap stay relevant gitu di market? Market tuh dinamikanya tuh nggak ada yang yang trennya itu sama atau arahnya itu selalu sama. AI sangat membantu of course, dan ya mereka itu kan belajar dari salah satu tren lah, belajar dari pattern lah gitu kan, belajar dari behavior sebelumnya, dan itu diformulasi AI dan keluarlah yang namanya robot advice segala macam. Tapi kita nggak bisa lari dari yang namanya dinamika ya. Dinamika
aset kelas kita, dinamika instrumen di mana kita invest, itu kan juga berubah, ya kan. Dan itu AI kan nggak bisa detect, gitu, ya kan. Nah, kayak salah satu produk kita luncur produk tuh awal tuh ada 2, fixed income fund, equity fund. Ya. Nah, equity fund itu menarik, kita itu ya nama dari sisi penamaan ya. Kan kalau luncurkan reksadana itu kan kita memang harus, itu pertamanya harus mewakili company kita which is Majoris. Jadi Majoris saham itu alokasi dynamic Indonesia. Jadi ada dinamika ya kan, dinamika. Ya, boleh katanya itu kita bisa pakai lah sebagai salah satu tool lah, ya kan. Mungkin kalau dulu nggak ada bagian dari proses kita pemilihan instrumen, ya kalau itu memang membantu kita bisa masukkan itu. Ya, tapi bukan sebagai faktor utama, ya kan. Kita masih pendekatannya adalah dig deeper, analisis, ya kan, fundamentalnya bagaimana, kedepannya bagaimana, kita akan linkkan dengan market sendiri, ya kan. Itu kan ada satu bahasa dalam bisnis itu, yang bahasa itu ya kalau nggak align berarti udah nggak mungkin. Ini harus align. Kalau orang bilang misalnya sekarang ke depan apa Indonesia nih? Oh, Indonesia sekarang ya yang paling seksi itu energi, renewable energy misalnya, healthcare misalnya. Ya kan? Kita nggak bisa telan begitu aja. Healthcare benar nggak? Kita lihat dong base-nya gimana. Baseline-nya di mana nih? Number of bed di hospital sekarang compare dengan ya number of potential patient-nya gimana? Ya kita harus emang harus satu bahasa. Nah model-model gitu ya kita masih sangat kalau bilang konvensional approach dalam pemilihan ya boleh dikatakan begitu. Ya, tapi kita nggak nutup mata lah yang namanya AI. Ya. Ya, tapi bicara AI ya atau robot-robot juga dulu orang robot tiba-tiba duitnya pada hilang juga. Jadi jangan sampai orang mikir ada kata-kata AI, Majoris pakai ini segala macam. Wah, ini kayaknya jadi nggak bisa. Ya kita tetap lah. Kita punya expertise, kita hire talent bagus di situ. Tim analis kita bagus, investment kita bagus, ya why not? It is proven, itu yang penting kan. Karena kita believe dengan sesuatu, kita lihat tapi in the end itu nggak sejalan, wah. Jadi ya gitu kira-kira. Itu penting tuh, karena AI itu kan tergantung data yang masuk ya. Pasti. Data yang masuk habis ya keluar juga habis juga gitu kan gitu loh. At the same time juga kadang-kadang namanya investasi, you look at the quality of the management of the company juga kadang-kadang. You speak to them gitu kan, ngobrol sama mereka kan, nih direkturnya nih gimana nih gitu kan gitu. Itu belum bisa diganti sama AI kayaknya. Begitu tuh. Kan insights ya Das ya. Ya, insight ke dalamnya ya. Dan itu kan perlu waktu ya, membangun itunya. Iya. Das, lu juga pernah jadi presiden untuk CFO Club, ya kan gitu loh. Tell me about it. Itu apa ya? Itu sebenarnya lebih mengakomodasi ya, atau mungkin bukan aspire atau lebih ke inilah. CFO ini kan tipikal role yang boleh dikatakan bukan role yang interact with people ya. Bukan typical role yang orang itu ya extrovert istilahnya ya, omong ini segala macam, bukan sales lah gitu ya. Nah, jadi mereka itu kalau ada momen-momen bisa interaksi dengan crowd itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi itu salah satu ini ya, mungkin background kali gue bilang ya. Nah, cuma zaman gue di GE itu mulai itu ya. Dulu kan sampai sekarang masih ada sih. Ada forum-forum lah ya, sharing financial leader sharing ya kan, business sharing dengan beberapa CEO ya. Terus ada beberapa speaker diminta sharing lah tentang bisnis segala macam. Gua salah satu lah yang diminta ya di forum, ada forum internasional, ada waktu gua di Filipina ya kan, di Bangkok. Nah, pas gua di GE, ya udah ada yang kontak dari, kalau nggak salah host itu dari Hong Kong, tapi dia ada CFO Summit atau apalah, gue lupa itu tahun 2012. Ya mintalah jadi salah satu speaker gitu. Ya lu tau lah gue orangnya suka cuap-cuap, suka ya apa adanya, gue ngomong apa adanya. Dan which is ya memang sesuatu yang gue lihat, gue memang udah gue jalanin gitu ya, gue ngomong apa adanya dan what I see about business gitu. Udah. Nah, biasa itu, audiens kan kebanyakan juga orang finance, bro. Selesai, udah datang loh, ngobrol lah, beyond ini kan selesai, ya kan lagi break, coffee break, lagi lunch, kasih kartu nama, ini segala macam, udah.
Tanya-nanya lah ya kan. Maksud gue ada si Albert waktu itu dia CFO-nya Citylink ya. Dia salah satunya lah waktu itu ya. Udah. Nah, pas banget tuh WA tuh baru banget tuh zaman-zaman itu tuh udah. Aku bikinlah grup kecil gitu kan. Grup kecil, aku masukin aja deh. Daripada jawab satu-satu orang, mending kalau ada pertanyaan jawab orang semua dapet gitu. 5, 10, 50. Wah, kok tambah lama tambah banyak CFO di sini ya kan, tiap ada forum segala macam menambah lagi. Kita ada grup discussion, bukan grup discussion lah. Ada satu forum para finance leader in country lah gitu ya. Dari tahun 2016 tuh, Bro. Dari tahun 2016. Sampai 100 lebih. Nah, cuma di grup aja masalahnya. Terus gue pikir-pikir nih kapan ini ya gue pikir. Dan gue orangnya kan suka ketemu orang, suka ngobrol gitu. Wah, gue kontak si Yudis. Yudis waktu itu CFO-nya inilah, Unilever. Gue tahu gedungnya kan bagus dan dia punya ada semacam auditorium tuh bagus, unik lah ya, unik. Bro, lu bisa nggak hosting ini kita? Gue ntar yang ini crowd, gue bawa, gue bilang gitu. Gimana nih? Ya udah, ada lah ngumpul aja di kantor lo, ya paling kasih inilah light bike gitu. Udah, ada yang datang nggak? Ya, gue tes dulu. Kalau nggak tes ya bro. Lu tahu nggak dari grup itu 80 orang datang bro after working hours. Itu dari Jakarta ke BSD sana kan dia di BSD. Tahu lah macet gimana, ya kan. Ada yang 2 jam baru nyampe segala macam. Tapi datang. Di situ gue bisa ngelihat gitu. Wah ini orang memang haus ya. Ini para CFO ini haus dengan keras. Haus ngumpul. Haus untuk networking ya. Haus untuk networking. Karena mereka kayaknya ya tipikal CFO lo banyak ya lebih banyak ke inilah ya kan. Assurance, ngomongin tentang governance segala macam. Mereka perlu sesuatu yang beda lah. Ngumpul tuh 80 orang, masih punya gue fotonya tuh. Udah. Nah, nambah lagi nih. Nambah crowd segala macam. Nah, 2019 kita itu ada ngumpul di Senayan gitu. Ngumpul di Senayan. Nah, gue bring tuh inilah tuh the discussion topic itu. Kayaknya kita kalau ada sesuatu yang kita bisa engage dengan stakeholder in country itu ya stakeholders ya ada government-nya ya kan, ada institusi-institusi yang relevan dengan finance leader, ada konsultan, ada hukum segala macam ya macam-macam lah ya kan. Ini kalau secara individual kan susah. Satu company kan mungkin mungkin nggak sesolid kalau satu wadah yang official gitu. Ya udah gue bilang gimana kalau kita make it official lah. Toh di dunia pertempuran bisnis di Indonesia belum ada tuh yang namanya satu wadah yang mengumpulkan para finance leader gitu. Ya udah kita sepakat lah, kita luncurkan aja satu perkumpulan lah ya. Kita dalam persatuan para direktur keuangan seluruh Indonesia lah. Tapi yang tren yang menurut kita lumayan menjual ya CFO Club Indonesia ya. Ya udah, let's make it official. Kita register di Humkam ya sebagai satu ini ya. Ya kita mikir kan bisa juga tandem sama Kadin. Kadin kan lebih ke para entrepreneur ya, pada business owner gitu ya. Mungkin kita bisa sebagai ada kolaborasi yang bisa bareng. Waktu itu baru ada PB1 dari Bank Indonesia, peraturan tentang PB17 kalau nggak salah ya. Peraturan BI ya, PBI 17 tentang penggunaan local currency untuk transaksi harus dalam IDR gitu. Nah, kenapa waktu itu ke-trigger? Karena waktu mereka luncurkan ya mereka nggak ada panggil kita lah kayak semacam FGD lah dikit-dikit kan finance leader minta masukan, ini nggak ada. Kita mikirnya juga jadi ambassador untuk sebagai finance leader. Jadi misinya kita make it very clear ya, number one kita coba menjadi ambassador of the finance leader in country ya. Kalau orang ya government misalnya melalui Departemen Keuangan mau punya ide meluncurkan sesuatu ya kita mungkin bisa jadi stakeholder mereka diskusi BI segala macam. Itu ini salah satu misi yang coba kita bawa. Yang kedua ya kita tahu lah Indonesia kalau ada keperluan finance leader itu sorry nih, perusahaan gede kadang-kadang kan masih, let's bring expert in, ya kan. Jadi CFO-nya orang bule lah, India, macam-macam lah, kan. Memang bagus-bagus, mereka memang bagus-bagus. Tapi doesn't mean kita nggak punya yang bagus gitu. Ya.
Jadi kita coba inilah, kita groom talent lah. Jadi misi keduanya kita grooming talent gitu. Yang ketiga ya pasti inilah beberapa hot topic, baik itu dari sisi regulasi, dari sisi bisnis. Ya udah kita bisa jadi Google-nya finance leader gitu. Nggak perlu nge-googling, tinggal chat aja di grup segala macam, orang akan jadi advisor for free jadinya kan. Ini ada Cortex nih kan, ada baru diluncurkan. Terus ada aturan-aturan baru kan banyak sekali. Gimana nge-address-nya? Gue mau akuisisi ini tapi gue maunya structure-nya yang lebih lean gitu. Ada yang pengalaman nggak? Wah, dulu gue akuisisi ini begini-gini. Wah, dia bisa jadi saling sharing ilmu lah. Bayangin satu orang CFO which is career path-nya itu nggak gampang. Ya you know lah. Betul. You are the expert kan. Betul. Ya, dari kuliah junior, wah itu kan orang-orang terpilih itu. Iya. Ini ada ratusan ya dalam satu klub ya. Berbagai battle lah ya kan di dunia profesional jadi CFO itu kalau orang udah inilah, udah kenyang pengalaman lah ya. Someone lah. And then you put them in one room, lu bayangin. You put them in one room, itu yang gue bayangkan gitu ya kan. It must be something lah. Jadi, dan kita bisa nge-leverage juga ya kan. Leverage bisnis. Ada satu hal yang paling menarik tuh. Ada CFO, dia perlu dengan satu company, dikirim email kagak dibales bro, ditelepon kagak diangkat, mau ajak meeting kagak ada. Kucuk-kucuk gua cemplungin di satu ini. Udah, kita networking, kita ada dinner gitu kan, ngumpul. Terus ya udah salaman dari mana itu? Wah lu ya. Gua kirim email lu gak balas. Oh sorry bro, ini jadi temenan ya kan. Jadi business challenge bisa ke address. Menurut gua positif lah ya. Menurut gua positif itu. Jadi ya kira-kira gitulah. Jadi gua suka lah. Gua suka luncurkan yang baru-baru ya. Orang gua gak pernah diem ya, gak bisa diem lah orangnya ya. Ada aja yang gua pikirin gua ini ya kan. Majoris, ada ini, ada ini CFO, ini macam-macam lah. Iya. Terus lo juga jadi ini kan, jadi apa ya, advisor ya atau mentor ya di Endeavor. Itu apa ya, inkubator buat startup ya. Jadi ceritanya itu zaman gue di GE juga kalau nggak salah itu. Jadi ada inilah semacam ya non-profit inilah organization gitu juga ya dari di Kanada, di founding partnernya di Kanada. Jadi Endeavor namanya. You bisa ini Google endeavor.org. Ada. Jadi mereka punya waktu itu kan mulai era awal 2010 lah ya kan. Sebelumnya udah mulai ada riak-riak terkait dengan startup ya. Ini orang jeli banget itu. Ini orang jeli banget. Ya kalau orang semuanya baru ya semua belajar learning curve-nya masing-masing gitu. Tapi yang dia lihat itu sama foundernya Endeavor-nya ya menurut gue sih very sharp ya. Ya ini kalau startup ini ujungnya kemana? Dia perlu apa aja? What it takes to make them a success startup gitu. Ya kan? And then what value that will be created in term of the overall ecosystem gitu. At global level. At global level. And overall ecosystem means ya udah dari sisi foundernya, dari sisi sektor dia pilih, dari sisi bisnisnya, dari sisi investor, ya dari sisi semua hal itu. Nah, dia jeli banget. Ya mereka coba identify apa kira-kira nih ya, yang apa namanya key point yang bisa mereka tawarkan lah ya, atau mereka coba bawa ya, which is will benefit the most ya for everyone gitu. Ya udah startup yang pasti dari sisi bisnisnya harus jalan ya kan. Berarti apa itu? Ya pasti di mana-mana yang namanya bisnis akan attach ke orangnya ya kan bro. Lu jalanin bisnis tapi lu nggak mumpuni, lu nggak punya visi yang jelas, lu nggak punya passion yang luar biasa, energi yang amazing gitu ya, never give up mentality gitu ya susah ya kan. Mana ada orang yang sukses sekarang tuh yang nggak tahan banting, pasti kejebur bangkit ya kan. Nah itu oke, ini one of the point. Jadi Endeavor ngelihatnya begitu. Foundernya emang harus emang punya bibit sebagai inilah, sebagai entrepreneur sukses gitu. Yang kedua itu ya dia bawa apa? Dia bawa apa ya dia yang namanya bisnis kan harus besar. Contoh gampang lah ya kan. McD, Starbucks, you name it lah, ya kan. Brand-brand yang udah mendunia gitu. Ini harus begitu juga.
Artinya apa? Artinya diterima semua orang gitu kan. Ya kan? Ya. End usernya itu memang harus masif, skalanya harus global. Ya berarti harus scale up kan. Bisa nggak ini di scale up? Bisa nggak ini diduplicate di mana aja? Bisnis modelnya, ya kan. Terus barangnya sendiri gitu. Itu yang kedua. Ya kan. Yang ketiga ya terkait di mana-mana itu ya gue orang investment ya kan. Ya. Timing penting bro. Timing tuh waduh luar biasa. Itu penting banget. Apa maksudnya timing ya kan? Oh nggak gampang lah ya kan. Momennya tahun 98. It's about timing. Mana BNI harga Rp75? Ya semua saham yang udah listing di bursa waktu itu is all undervalued. Very cheap. Kalau kita bicara diskon, gue rasa udah on sale 80% kali. Habis year end, begitu Januari masuk on sale 80%. Gitu kan. Yeah. Sama itu timing kan. Yeah. Ini timingnya pas nggak ini? Ya kan? Nah, jadi 3 itu. Karena begitu timing pas, ya lu bayangin deh, timing pas, harga 75 perak. Kalau kita bicara gue beli di 75, gue bukan nggak beli di 1.200, gue jual di 1.750, you name it. Kita nggak ketemu sekarang nih berapa duit gue punya. Kira-kira gitu ya, timing. Jadi si Endeavor, si founder bikin itu, udah dia luncurkan, it goes global ya, kan Indonesia salah satunya yang startupnya menjamur ya. Nah, tapi kan ada beberapa komponen yang mereka harus punya. Mereka harus punya apa? Mereka harus punya pendamping. Siapa nih yang pendamping yang diperlukan untuk bikin ini si foundernya sukses? Pasti dari sisi bisnis. Bisnis kan macam-macam. Dari salesnya, marketingnya, researchnya, dari sisi finance-nya, dari marketingnya, ya kan? Ya semua lah ya kan. Legalnya ya kan. Nah mereka perlulah. Ini siapa yang bisa dampingin ini? Dibikinlah satu model ya. Ini harus ada mentor gitu kan. In country. Ya, gue beruntung aja. Gue di shortlist sebagai salah satu ini mentor yang menurut mereka ya, gue bisa contribute dalam hal my background lah kan sebagai finance leader in country gitu. Dia kontak gue, bro, bisa nggak bro? Ya paling setahun ya beberapa jam lah, beberapa hour ya mereka minta ini lu lihat lah dari sisi ini apa yang bisa mereka improve atau apa yang seharusnya mereka kerjakan atau nggak kerjakan gitu. Ya udah. Gue jadi mentor dari 2016 ya 2016 udah 9 tahun aja loh bro 2016 kalau nggak salah ya mentoring beberapa inilah startup mungkin salah satu nama itu yang lo juga lumayan familiar kita bisa itu ya Timi sama Arka ya itu ya yang udah besar ya sekarang ya udah besar ada Cargo Teknologi si Tiger Fang foundernya dari Singapura ya kita diskusi mengenai bisnis lah beberapa kali. Ada Hendy Setiono juga yang dari Baba Raffi, ada Bobo Box, ada Deko Rumah, ada Stick Earn, ada Pin Home si Clara, ada sekarang Fit Hub si William. Semoga gue punya ini ya bermanfaat buat mereka. Ya itulah. Mentor role jadinya. Iya. Gue happy sih. Gue merasa ya. Iya. Das, lu kan energinya banyak ya. Terus ngambil banyak pro bono lah istilahnya. Itu kan istilahnya nggak dibayar gitu ya. Lu bisa simpulkan nggak? Benefitnya apa yang paling lu rasain dengan doing pro bono activity seperti ini? Gue suka berbagi bro. Gue suka berbagi. Itu intangible ya kadang-kadang ya priceless juga ya. Intangible lu ngelihat sesuatu yang lu omongin, lu share gitu ya, view lu segala macam. Tiba-tiba orang lihat ya kayaknya oke juga gitu. Terus mereka pakai sebagai referensi gitu. And it work gitu kan. Ya itu susah dinilai harganya, bro. Priceless ya. Priceless banget. Kenapa priceless? Ya kita human ya. Human being is very human being lah. Dan itu nggak bisa dibantah. Memang kita DNA kita di human being itu, let's say nih ya, itu kan tanya benefit apa yang gue dapat gitu. Ya tiba-tiba at one point misalnya nih, which is kejadian beberapa kali, udah nggak kehitung lah. Gue perlu sesuatu lah ya kan, Eder juga ngebantu orang, ada talent bagus segala macam gitu. Ya gue coba, gue ada ini nih, siapa tahu ini, wah. Responnya itu juga priceless bro. Ya, you know lah when you ask favor,
ya kadang-kadang orang ngelihat yang minta tolong siapa, jadi ya you know what I mean lah ya kan. Kadang-kadang responnya juga ya seadanya apa segala macam. Tapi kalau lu terima feedback atau respon yang ya auranya itu sangat ini, waduh, lu ada kepuasan tersendiri gitu loh bro, ya kan. Ya kan? And then that's priceless ya. Itu menurut gua sih itu gua puas banget di situ ya. Bisa jadi ya bayarannya di situ gitu. Ya, lu bicara orang bicara how you manage your health misalnya kan. Semua kan ini kan. Kan? Kalau ini happy ininya itu mahal itu. Dan mungkin nggak langsung dari orang itu juga ya. Betul. What goes around comes around gitu kan istilahnya. Karena lo generous banget sama waktu lo, berbagi ilmu gitu kan. Nah dalam bentuk lain kembalinya mungkin ya. Kalau kita mau sedikit philosophical about it gitu. Iya. Ya, gue rasa sih apa ya? Kalau nothing cost you at all. Bahkan it turn out to be benefit you sebenarnya ya kan. Why not gitu? Pertama lu nggak ada cost. Kita bicara investment ya. Let's say diambil dari angle investasi ya. Apa investment ya. When you want to invest, pasti orang mikirin modalnya dari mana nih, ya kan? Ya. Tapi kalau ini sharing itu bagian dari investasi, bro. It cost you nothing gitu. Jadi kalau angle-nya investment, at no capital required, itu bonus gede loh, bro. Ya kan? You invest in something, but you don't need to worry about you need to chip in money segala macam. Di mana lu cari yang begitu, ya kan? Ya udah lihatnya begitu. Lihat orang happy itu, merasa kita lebih happy lah. Ya, syukur-syukur one day juga kita dapat sesuatu lah, semacam ya dividen at least ya. Mereka bisa bisnisnya bagus, bisnisnya growing, they hire more people, they groom more talent. Hopefully they create more leaders in country. Ya, itulah kira-kira. Gua ngelihatnya gitu aja, simple. Life is short, bro. Ya kan? Whatever you have, why not? Ya kan? Jangankan dalam bentuk pro bono atau cuma sharing ilmu begini ya. Ya kalau memang gua punya, ada yang perlu secara ini juga, kasih aja udah. Ya kan? That's one last question. Bagaimana caranya nih supaya audiens di rumah ya, yang anak muda atau yang mereka lagi mid career ini bisa jadi seorang Dasrul gitu loh. Jadi orang yang istilahnya ya selain karirnya bagus, tapi juga masuk bisnis juga doing well gitu kan. Terus juga cukup inilah kalau gue bilang lu tuh cukup pandangan untuk investasi itu cukup lebar dari mulai public market, private market, capital market gitu kan istilahnya, startup lah istilahnya semuanya gitu loh. Itu gimana tuh untuk bisa mencapai ke situ tuh apa yang harus di ini? Mungkin bisa panjang mungkin jawabannya gitu ya, tapi bisa panjang, bisa sangat panjang. I make it short, bro. Let me make it short. I think gua ambil 4 bullet point lah kira-kira ya. Ya, let's say kita start dengan seorang yang lagi kuliah lah ya, kita anggap ya. Yang pasti any young gun, ya kan, punya apa ya, punya kesempatan ya untuk menempuh jalur pendidikan, lolos ke uni gitu kan, itu udah melalui seleksi yang menurut gue sih sangat bagus lah ya kan. Dan itu jangan disia-siakan, ya kan. Itu kan bagian dari proses. And again, buat gue ya, gue udah ngelihat itu sebagai investasi. Iya loh, you spend at least 4 years. At least loh ya kan, Indonesia kita punya ini kan sekarang masih ya, kalau kuliah 4 tahun ya, at least 4 years. Itu bagian dari investasi. Lu tamat SMA nggak tahu 18, 17, 18, let's say around that age lah kan. 4 tahun, let's say 18 plus 4, 22. Mereka akan di-lock, setuju nggak setuju, di dunia kampus 4 tahun. Belajar. 4 tahun tuh lama loh, banyak loh. Jangan sia-siakan. Gua minta banget, jangan sia-siakan. Itu investasi yang luar biasa. Dan itu yang secara ini ya, gue awalnya sih nggak mikir ke sana waktu gue coincident kuliah itu ya.
Tapi lama-lama gue sekarang melihat banget gitu. Lu bayangin ya kalau dulu ya udah apa adanya, penting lulus gitu. Siapa yang mau lirik lu? Siapa yang manggil lu interview di Bank Indonesia lah, di KPMG, di Deloitte gitu kan, di McKinsey gitu. Ya, gue setelah itu masih dipanggil-panggil gitu kan. What's the reason behind it? Because you did really well. Nah, itu satu ya kan. Belajarlah serius ya kan, belajar serius. Ya kan ada challenge sebagai student, sebagai mahasiswa pasti ada challenge. Dapat dosennya mungkin nggak really in favor, biar aja nggak apa-apa. Ya kan, tugas kalian adalah belajar. Itu harus. You must have a solid mark of your graduates. There is no question about it. Ya kan. Ya. Plus, itu kan dari sisi pendidikannya. Itu soft skill udah bisa dibangun, bro. Berteman, bikin network, ada organisasi itu ikut. Ya organisasi yang positif lah kan. Ikut. Nah, mulai ngelihat tren. Ya walaupun masih di kampus, mulai ngelihat tren itu. Ini tren arah kemana nih? Ya kan? Ini sektor-sektor mana ini segala macam. Nah, dan you must start asking yourself lah, what you love. Penting loh bro. Ya ada orang yang mau nyantai aja, gue jadi pegawai negeri misalnya, kan nggak ada yang salah, ya kan? Wah, gue jadi mau jadi professional career, nggak ada yang salah gitu. Tapi you must prepare for that, ya kan? Banyak kan di luar. Prepare for the consequences juga. Prepare for consequences juga, pilihan. Makanya ask yourself what you really passion on, ya kan? Lu sukanya apa? Lu yang enjoy gitu ya, yang mana gitu? Udah bisa tahu lah, udah mahasiswa gitu ya kan? Nah, what it takes to get there ya 4 tahun kan proses yang panjang. Itu prepare lah ya kan. Nah, kalau pengen jadi lawyer ya udah mulai belajar tuh ya kan, ilmu-ilmu tentang segala macam. Business case lu pelajari. Itu bagus-bagus loh. Jurnal-jurnal baca ya kan. Buku-buku hantam semua itu buku. Sertifikasi kalau memang udah bisa diambil lagi kuliah ambil gitu. Nah, itu modal yang luar biasa. Itu poin 1. Ya, jangan lolos itu gitu. Jangan sia-siakan itu ya kan. Apalagi investasi ibu ini segala macam ya. Nah, number 2, when you got a chance, biasanya likelihood untuk dapat a chance to build a professional career, mau running bisnis segala macam, itu udah modal bagus itu. Now, when it come to the reality of business, of being a professional, atau jadi pegawai, jadi apapun itu, beyond campus, ya kan. Nah, gue selalu punya prinsip bahwa at the minimum, gue tahu yang dikerjakan bosnya bos gue. 2 level ke atas. Iya, harus dong. Ya. Apa yang dikerjakan bosnya bos gue? Apa ekspektasi bosnya bos gue? Gue standar gue set di situ. Ya. Kita tahu ekspektasi bosnya bos ini, ya kan? Nah, itu kan yang gue harus tahu ya. Dan gue pengennya di level itu. Tapi kan nggak bisa diam, bro. Nah, kita harus belajar. Business acumen itu penting banget. Karir gue pertama di Deloitte. Apa ekspektasi mereka? Ya udah, lu bener-bener serve your client, make sure you identify any potential bla 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 fraud lah, apa yang numbernya harus matching, harus wajar segala macam. Number itu harus align dengan bisnisnya, kan begitu sebagai auditor ya, biar nggak ada potential risk ke depan. Ya gitu kan. Partner itu sebelum tanda tangan kan begitu, yakin dia, wah ini keren ini kata itu kan. Ini solid laporan keuangan, ini kliennya governance-nya bagus, ya kan. Nah, lu di level situ. What it takes to get there, you harus belajar, lu pelajari ya kan. Wah, ini kalau audit harus ini nih, ya governance ini. Wah, gue modelnya begitu bro. Walaupun level gue masih junior waktu itu masuk. I think one of the reason gue dapat promosi mungkin gitu ya. Jadi business acumen penting ya kan. Ya, you move to corporation, gue pindah segala macam. Gue tuh kan karir gue tuh kan multi sektor ya. Ada energi kayak ada macam, ada Glaxo itu kan pharmaceutical company. Inkmaker, Toyo Ink itu yang Japanese company itu kan lebih ke manufacturing gitu ya kan, prosesnya. Ya lu harus pelajari, dalamin gitu. Oh enggak, lu mau create value apa di situ? Lu mau dihargai apa sama orang? Karena satu yang kita bisa lihat adalah kalau orang nggak datang ke lu, berarti something wrong dengan lu. Lu ya boleh katakan lu nggak berharga lah. Ya ini ada apa-apa? Ngapain tanya dia juga nggak ada jawabannya gitu. Nah, lu harus punya ini mental di situ. Ada apa-apa orang ke lu gitu. For you, in order to be in that position, lu harus tahu dong, ya kan? Jadi business acumen itu yang kedua ya. Nah yang ketiga itu menurut gue sih ya, lu harus build a solid team yang memang akan push you up atau push you out. Lu jangan takut ya, ada posisi kosong, terlalu pinter nanti lu kegeser. Waduh, jangan itu. Lu harus cari orang yang kalau bisa minimal 2 kalinya lu.
ya talents, bisa di groom, bisa bantu lu nggak perlu kerja, dia udah selesai sama dia. Lu akan kedorong ke atas. Udah gue udah proof lah, alhamdulillah itu nggak pernah gue kedorong keluar gitu. Gue kelempar di posisi gue nggak ada, pasti kedorong ke atas gitu. Ya, build a strong team gitu ya kan, build a strong team. Tapi in the same time satu lagi nih, mungkin ini juga ya mungkin menurut gue sih salah satu yang gue juga punya berkah lah ya dalam hidup ya. Gue itu punya, menurut gue ya, gue suka jualan, gue tuh orang sales ya. And no matter how good you are, lu canggih, lu bikin presentasi bagus, lu bikin konsep bisnis bagus segala macam, tapi lu gini aja gitu, nggak ada orang yang tahu gitu bro, ya kan? Lu harus jadi salesman-nya bagus juga, orang harus tahu lu nya bagus gitu. Terus kalau orang nggak tahu isi otak lo jadinya ya, your idea orang, gitu mereka nggak tahu nanti ya. Nah nanti lu jadinya lu mengdiskon lu punya potensi sendiri gitu. Lu bisa pegang satu hal yang sangat besar tapi orang nggak tahu gitu. Ya gua orang Padang jualan ya kan banyak. It's in the blood. Ya, in the blood bro, ya kan. Tapi ya harus inilah anak muda ke sana. Ya terakhir mungkin a bit of luck lah. Lu nggak bisa lari dari situ. In life, jodoh, rezeki, ya kan, gitu ya. Dan maut ya. Dan maut itu kan tangan Tuhan. Ya, jadi I have a lot of luck in my career tuh. Ya, jadi gua harus berterima kasih juga buat itu. Ya tiba-tiba aja tiba-tiba ada tawaran ini kan luck juga. Banyak orang yang lebih bagus dari gue, tapi kenapa gue gitu? Itu bit of luck juga bro. Hopefully semua orang punya dapat. And you make yourself visible. Ya, itu dia. Itu sih, kalau lu bilang nasihat ke para young gun ya, di mata gue ya. Nggak selalu. Kalau buat gue juga pengalaman berdagang gitu ya, apapun namanya ya, kaki lima itu menguasai intuisi lo juga gue rasa. Your ability to speak to people gitu kan. Gue nggak bilang bahwa orang harus berdagang kaki lima, tapi dari usia muda itu belajar kerja. Gitu loh. Gua rasa gitu. Jangan tunggu pas sudah istilahnya selesai kuliah baru nyari kerjaan gitu ya. Terus habis itu mulai dari nol lagi gitu kan gitu. Belajar kerja gua rasa itu penting untuk anak muda ya. Setuju juga. Ya. Gua rasa itu ada faktor juga tuh Das, gua yakin Das. Ya. Ya, semoga itu sesuatu yang bisa bisa dipupuk lah maksudnya bisa ya kan enggak semua orang ya karakter orang beda-beda lah ya kan. Tapi moga hal-hal yang begitu bisa menjadi sesuatu yang ya bisa dipupuk, diajarkan gitu ya. Kan nggak semua orang ya boleh katakan suka bergaul, kadang-kadang merasa ya moga-moga enggak. Tapi menurut gue itu sangat membantu. Fantastic. Thanks Das. Gue yang thank you. Sangat menarik pembicaraan kita nih yang ya kita biasa ngobrol-ngobrol santai terus kita bawa ke sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga buat audiens di rumah. Semoga. Dan gue yakin banyak yang bisa dipetik. Semoga. Thank you bro. Gue yang thank you for the invite. Thank you ya. Alright, oke. Sip, thank you bro. Teman-teman, kalau misalnya Anda menganggap bahwa konten ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di Dunia Pro episode berikutnya. Terima kasih.